Oke, ini persamaan logikanya bisa kita tulis Y sama dengan berarti A komplement B ditambah input yang kedua AB komplement. Nah, itu persamaan logika dari rangkaian tersebut. Oke, seperti itu ya. Terus berikutnya, kita buat tabel kebenarannya. Bawah. Oke. Setelah kita tulis persamaan logikanya, kita buat tabel kebenarannya. Ini tabel kebenaran dari rangkaian tersebut. Oke. Jadi di sini ada dua input A sama B. Berarti kita perlu dua kolom untuk inputnya. Kolom A dan yang kedua kolom untuk B, gitu ya. Itu ini A, B. Kemudian di sini ada not A atau komplement A. Berarti kita perlu komplement A. Kolom yang ketiga. Kolom berikutnya kita perlu B komplement, gitu ya. Bisa ditulis dulu di sini, gitu ya. Atau untuk urutan berikutnya itu bebas ya. Misal dari setelah A komplement mau ditulis dulu A komplement kali B boleh, gitu. Itu tidak masalah, gitu ya. Atau mau ditulis dulu misal B komplementnya sebelah sini. Nah, baru berikutnya kita perlu kolom untuk A komplement dikali B. Berarti A komplement kali B. Kolom berikutnya kita perlu untuk hasil dari A dikali B komplement. Ya. Nah, berikutnya baru hasil keseluruhan ya, outputnya yaitu Y. Berarti Y itu yang kolom ini, kolom kelima ditambah dengan kolom keenam. Seperti itu ya. Oke. Berikutnya baru kita isi. Kita isi menggunakan 1 atau 0 ya, menggunakan biner gitu ya. Jadi ada dua input, berarti 00, 01, 10, dan yang keempat 1, 1 ya. Oke. Berarti komplement A kebalikan dari A. Jadinya 1, 1, 0, 0. Komplement B-nya 1, 0, 1, 0. Kebalikan dari B ya. 0 jadi 1, 1 jadi 0 ya. Berikutnya berarti A komplement dikali B. Berarti kolom ketiga dikali kolom kedua.
Nah, itu pakai ukuran gerbang N gitu ya. Bisa dilihat lagi untuk gerbang N. Berarti atau kalau ini perkalian ya mengikuti perkalian desimal ya. Apapun yang dikali 0 hasilnya pasti 0 kan ya. Berarti 1 kali 0, 0. Yang ini 1 kali 1, 1, 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0. Kolom berikutnya A dikali B komplement. Berarti kolom A kali kolom B komplement. 0 kali 1, 0. 0 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. 1 kali 0, 0. Oke, kolom terakhir yaitu Y, output semuanya. Gitu ya, output terakhir. Berarti kolom kelima ditambah kolom keenam. Ini mengikuti aturan dari gerbang OR ya. 0 tambah 0, 0, 1 tambah 0, 1, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 0, 0. Oke, nah ini tabel kebenarannya sampai sini ya. Gitu. Jadi ya kemungkinan sepertinya untuk kisi-kisi yang kedua gitu ya, menentukan persamaan logika dan membuat tabel kebenarannya dari rangkaian tersebut, ya kemungkinan seperti inilah, gitu ya. Ada rangkaian gerbang logikanya, kita harus menuliskan persamaan logikanya dan kemudian tabel kebenarannya, gitu ya. Oke, yang ini dicoba. Gitu ya. Coba buat persamaan logikanya dan kemudian tabel kebenarannya. Gitu ya. Tulis di kertas yang udah selesai, bisa dikirim di grup WhatsApp ya. Gitu. Siapa yang duluan dan yang benar, ya nanti ada nilai buat nambah hasil puasnya ya. Gitu, coba buat tuliskan persamaan logikanya dan buat tabel kebenarannya dari rangkaian ini. Gitu ya. Kasih waktu ya sekalian kita istirahat sholat maghrib, ya dikasih waktu sekitar 20 menit ya buat sholat plus mengerjakan soal ini. Oke, silakan kita nanti 17.55 sampai jam 6.15 kita mulai lagi ya. Kita istirahat sholat dulu. Selamat, silakan dikerjakan. Oke.
Oke, yang selesai 2 soal ini. Yang satu 3 input A, B, C. Yang kedua 4 input B, C, D ya. Nah, fungsinya apa? Sini ada titik, yaitu berarti menandakan itunya ya, apa jalurnya. Kalau yang ini lebih jelas nih, karena dibuat ada itunya ya. Jadi ini lompat seperti itu ya. Kalau yang sebelah kiri, ini kan gambarnya langsung nabrak aja gitu ya. Nggak dibuat seperti ini yang gambar yang kedua. Kalau yang tiga input berarti tabel kebenarannya ada 8 baris ya. Yang 4 input ini berarti ada 16. Tabel kebenarannya lebih panjang lagi, 2 kali lipatnya dari yang 3. Yang 3 berarti 2 kali lipat dari yang 2 input. Gitu ya. Oke, berarti belum ada yang selesai ya. Nanti bisa dibuat tugas.
Nih, berikutnya ke eksekusi. Berikutnya menentukan bentuk kanonik SOP POS dan juga gerbang logika dari persamaan yang ada. Ini ya, dari persamaan atau fungsi boolean yang diberikannya. Dan berikutnya ada penyederhanaan dengan menggunakan Kmap, gitu ya. Oh ini, sini ya. Penyederhanaan menggunakan Kmap atau peta kernel. Oh, oke, berarti kita di persamaan atau fungsi boolean yang ada. Berarti di soalnya kemungkinan itu diberikan suatu fungsi boolean ya. Oh, ini misal diketahui lah. Berarti oh, hmm,
Nah, misal seperti ini ya, soalnya diketahui ada fungsi boolean di soalnya, gitu ya. Kemudian tentukan bentuk kanonik SOP, POS, dan gerbang logika dari fungsi tersebut. Gitu ya. Di sini ada 3 nih, sebagai contoh. Pertama bentuknya seperti ini. Tiga-tiganya sebenarnya ada 3 variabel ya. Sebenarnya yang ya mungkin penulisan yang benar harusnya seperti A sama C gitu ya. Fungsi F dalam kurung variabelnya gitu ya, supaya lebih jelas. Seperti itu. Berarti maksudnya jelas variabelnya, oh ada 3 nih. Yang A itu XYZ, yang C itu PQR. Gitu. Jadi patokan kita nanti bentuk kanoniknya berarti tiap suku atau termnya itu harus ada ketiganya, gitu kan ya. Tapi kalau yang B ya mungkin bisa juga ditulis seperti ini takutnya. Jadi cuma misal di sini Z, apa Y, atau yang lain gitu ya. Atau A mungkin sama dengan apa gitu ya. Nah, B dilihat, di sini ada A, ada B, dan ada C. Ya, berarti asumsinya ada tiga variabel ya, A, B, sama C juga di sini. Untuk yang B. Seperti itu. Nah, berarti tekniknya kita cari bentuk kanoniknya, gitu ya. Yang A sama B lebih sederhana, gitu ya. Ininya nih, bentuknya. Ini tinggal X kali Y tambah yang A, XY tambah X komplement Z tambah YZ. Nah, ini udah kemarin ini udah bentuk baku namanya ya. Nah, bentuk baku dari jenis yang mana? SOPK atau POSK gitu ya. Nah, bentuk yang B, A plus B dikali A komplement tambah C dikali B tambah C, ini juga sudah dalam bentuk baku gitu ya. Tapi belum bentuk kanonik ya. Ini udah bentuk baku. Nah, bentuk baku dari jenis yang mana? SOP atau POS. Nah, kita harus bisa menentukan gitu ya. Karena untuk memperoleh bentuk kanoniknya, kita harus bisa menentukan fungsi asalnya itu termasuk ke bentuk baku yang mana. Gitu ya. Jadi kalau bentuk bakunya misal yang A bentuk baku POS, misal kita memahaminya, oh ini bentuk baku POS nih. Berarti yang perlu kita cari bentuk kanoniknya POS dulu, baru SOP-nya, gitu ya. Itu akan jauh lebih mudah mencari bentuk kanonik POS-nya dulu, kemudian baru SOP-nya. Atau misal yang B, ini bentuk baku jenis SOP, misal. Berarti bisa kita cari bentuk kanonik SOP-nya terlebih dahulu, gitu ya. Itu akan lebih mudah pengerjaannya. Kemudian baru bentuk kanonik POS-nya setelah dapat bentuk kanonik SOP-nya. Nah,
Untuk yang bagian C, nah ini bentuknya nggak jelas, gitu ya. Karena di sini ada penjumlahan, gitu ya, penjumlahan literalnya nih, P komplement ditambah R, yang ini ada 2 Q komplement tambah R komplement. Tapi di sini ada perkalian antar literalnya nih, gitu ya. P kali Q komplement dikalikan lagi dengan R, ada komplement lagi di luar. Nah, jadi ini bentuknya lebih kompleks lah, gitu ya, gabungan antara yang ini ya, A sama B. Ada penjumlahan dan ada perkalian antar literalnya atau variabelnya. Berarti yang bentuk yang bagian C harus disederhanakan terlebih dahulu. Ininya ya. Begitu. Untuk memperoleh nanti bentuk kanoniknya seperti itu. Ya, jadi yang A, ada yang tahu? Ini bentuk apa? Fungsi booleannya? Bentuk sop, Pak. Bentuk baku, ya, Sop. sop. Betul lah, jadi lapar ya. Sop kambing, Pak. Ya, ini bentuk baku SOP ya. Ini sudah dalam bentuk baku SOP. Kalau yang B-nya, ini bentuk Ya, apa? pos. Bentuk baku POS, betul. Nah, berarti yang A lebih mudah mencari bentuk kanonik SOP-nya dulu, kemudian baru POS-nya, gitu ya. Tapi yang B sebaliknya dari A, lebih mudah mencari bentuk kanonik POS-nya terlebih dahulu, baru kemudian SOP-nya, gitu ya. Nah, kalau yang C ini baru, ini belum termasuk ke dalam bentuk baku SOP atau POS, gitu ya. Jadi yang C ini harus kita sederhanakan ininya, fungsi booleannya ya. Penyederhanaannya sebenarnya sih ya dengan menggunakan hukum-hukum aljabar boolean ya, gitu. Jadi ini, nah ini kan sebenarnya ada dua kurung besar ya, yang ini dengan yang ini. Ya bisa kita sederhanakan masing-masing ya, gitu. Baru nanti dikalikan hasilnya, karena ini kan jadi perkalian. Kurung yang pertama kita tulis terpisah di sini. Tadi kan dia ini ya. Nah, ini Pak, boleh nggak soal yang C-nya itu, Pak? Kayaknya yang R-nya nggak kayak gitu deh, Pak. apa? Boleh di-scroll ke atas nggak, Pak? Untuk soal yang C, R-nya. Bentar. kayaknya dia R biasa deh.
R-nya R biasa ya. Kayaknya di Oh, samping atas. yang ininya ya. Oh, ini. Iya. Oke, ya betul. Ininya dia nggak komplement ya. Iya, nggak ada komplemennya. Komplemennya di Oh, luar. komplemennya di luar ya. Oke. Salah. Ya, sip. Oke, gitu ya. Jadi komplemennya di luar ya, betul. Komplemen, sini di luar, ini sini. Oh ya, yang ini benar. Tadi yang ini berarti salah tulis. Oke. Nah, pengerjaannya bisa mulai dari kurung yang ada di dalam, yang paling kecil, atau bisa juga dari kurung yang paling besar, gitu ya. Bisa dari dalam ke luar, ibaratnya, atau dari luar ke dalam, baliknya. Nah, kita bisa menggunakan hukum De Morgan namanya, untuk mengerjakan ini ya, cara ininya. Jadi, hukum De Morgan itu, ada dua. Yang pertama, misal kita pakainya A sama B, misal gitu ya. Jadi kalau kita punya A tambah B komplement, ini sama dengan, gitu ya, sudah. Ini dulu A tambah B, ya B sama dengan atau, sama dengan, tuh. Sama dengan, nah, komplemennya ini bisa masuk ke dalam kurung ya, atau kalau kurungnya kita buka, berarti A-nya jadi komplement, B-nya jadi komplement, dan tanda tambahnya berubah jadi perkalian. Jadi A tambah B komplement itu sama dengan A komplement kali B komplement. Yang kedua, jadi ada dua bentuk. Yang kedua berarti sebaliknya ya. Kalau A kali B komplement di luar kurung, berarti sama dengan A komplement kalinya berubah menjadi tambah, B-nya jadi komplement. Ya, ini hukum De Morgan. Berarti di sini ya, kita mau pakai hukum De Morgan kurung yang dalam dulu atau yang luar, itu boleh ya. Kalau dari luar berarti A sama B-nya ya, atau A sama B-nya mana? Berarti yang kurung ini. Ini komplement dikali R, gitu kan ya. Berarti jadinya PQ Komplemen. komplement ketemu komplement hilang ya. Sama kayak minus ketemu minus jadi plus. Ini kan komplement nih. Berarti kan kali R gitu ya. Ya ini kan kurung, berarti dia satu kesatuan nih. Komplement. Ketemu komplement, berarti hilang komplemennya. Berarti double komplement. Nggak perlu ditulis ya. Berarti kalinya berubah jadi tambah. Jadi tambah R komplement. Nah, ini masih kurung ya. Gitu. Jadinya PQ tambah R komplement. PQ-nya boleh dikurung atau nggak pakai kurung juga boleh, karena dia perkalian ya. Udah pasti P kali Q dulu, baru dijumlah dengan R komplement. Nah, setelah ini kan masih gabungan ya. Ini perkalian, kemudian di sini ada penjumlahan. Ini berarti kita bisa pakai hukum distributif namanya. Mbak, bentar ya, dulu deh ininya, slide-nya. Gambar boolean.
Nah ini. Open. Oh, nah ini nih. Nah, oke. Ini ya. Malah nggak bisa di itu ya. Ini loop kita ini aja deh, masukin ke kita taruh di sini ya. Nah, ini tadi kita sampai sini. Berarti berikutnya kita bisa pakai hukum distributif. Mana ya hukum distributif? Nah, yang ini. Yang pertama. Itu kan ya. Tanda plusnya di luar kurung. Ada perkalian, plusnya, kemudian ada 1 di luar. Berarti kan sama dengan ini ya. Gitu. Berarti hasilnya jadinya A plus B sama A plus C kalinya jadi di luar. Gitu ya, berarti jadi A plus B dikali A plus C. Jadi perkaliannya posisinya jadi di luar tukeran. Plusnya yang di dalam kurung. Nah, berarti ini jadi P plus R komplement kali Q tambah R komplement. Nah, jadi begitu ya. Ini hasil yang kurung yang pertama. Ya, sampai sini udah selesai. Berikutnya, kita sederhanakan bentuk yang kurung yang kedua. Oke, gitu ya. Berarti ini ada komplement nih di luar. Ini kurung yang di luar, ada komplement. Gitu ya. Berarti kita pakai hukum De Morgan ya. Ini berarti jadinya perkalian nih. Perkalian Morgan yang perkalian. Berarti ini dikali kurung yang kanannya. Jadinya P komplement tambah R. Jadi ada komplement, gitu kan ya. Kaliannya berubah jadi penjumlahan. Dalam kurung lagi. Berarti Q komplement tambah R komplement. T komplementnya di luar. Nah, gitu ya.
Ini perkalian. Berubah jadi penjumlahan, kurungnya jadi ada komplement di luarnya masing-masing. Baru ini pakai De Morgan lagi yang penjumlahannya. Berarti jadi P komplemennya jadi hilang. Tambah berarti jadi kali R komplement. Plusnya nggak berubah ya. Ini di sini tetap tambah. Kurung yang kedua berarti jadi, ya kalau mau dikurungin ini misal, boleh jadinya gitu ya. Berarti Q komplemennya hilang, tambahnya berubah jadi kali R. Komplemennya hilang. Nah, oke, ini bentuk hasil yang kedua. Nah, berikutnya berarti digabung sama yang ini, dikali kan. Berarti sekarang fungsinya menjadi P tambah R komplement dikali Q tambah R komplement dikali, ini kan penjumlahan, berarti harus dikurung ya. Kali PR komplement tambah QR. Gitu. Kenapa dikurung? Karena ini penjumlahan, bukan perkalian. Gitu ya. Kalau ini perkalian, kita nggak perlu pakai kurung yang besar ini, yang di luar. Gitu ya. Jadi, ya ini kalau keluar bentuknya yang begini, ya memang agak itu ya, harus menyederhanakan ininya dulu, fungsi booleannya. Agak lama memang. Tapi ya siapa tahu muncul yang seperti ini, gitu ya. Terus berarti, nah ini kan masih komplemennya berkurang, tapi bentuknya masih gabungan ya. Ini bentuk POS nih, tambah di dalam kurung gitu kan ya. Tapi yang ini bentuk SOP nih. Berarti masih harus dikalikan lagi ya. Gitu. Berarti yang ini kita kali nih. Jadi pakai perkalian ya. Distributif. Berarti pakai hukum distributif yang kedua nih, yang perkalian. Nah, yang ini. A dikali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Nah, berarti ini A-nya yang di luar nih. Ini B, yang ini C, gitu kan nih. Berarti jadi A kali B, jadi P tambah R, Q tambah R, dikali PR, kali B, ditambah A-nya yang di luar, kali C, berarti QR. Nah, berikutnya, berarti kalian ini dikalikan nih ke salah satunya, atau mau ini perkalian dengan ini dulu boleh, gitu ya. Jadi ini perkalian, kita sebutnya apa? Istilahnya mungkin bisa disebut kali pelangi ya. P kali Q, P kali ke R, ini kali sini, ini kali ke sini, gitu kan ya. Berarti jadinya jadi P kali Q, PQ, tambah PR komplement, tambah QR, nulisnya sesuai alfabet biar langsung enak gitu ya. QR komplement, tambah
R komplement, R komplement. Nah, dikali PR komplement. Gitu ya. Ditambah, ya yang ini juga sama ya. Ini kan karena sama, bisa kita tulis lagi. PQ, PR komplement, PR komplement plus kali QR. Berikutnya, baru yang di luar, bisa kali ke dalam sini ya. Oke, berarti jadinya PQ kali PR komplement. Nah, jadi P ada 2, QR komplement, PR komplement kali PR komplement berarti double P, double R komplement. Ini kali ini, QR komplement kali PR komplement, jadi PQ double R komplement tambah P triple R komplement ya. Ditambah, berarti yang ini jadi P double Q R tambah P Q R komplement R tambah double Q R komplement R ditambah Q R double R komplement R. Nah, ini udah seragam nih sekarang. Nah, berikutnya, nah ini kan ada yang sama nih. Yang sama ya seperti kemarin. Yang sama itu bisa kita pakai hukum idempoten namanya ya. Jadi kalau dua variabel dijumlahkan, variabelnya sama, cukup ditulis 1. Jadi A tambah A, hasilnya sama dengan A. Jadi bisa dicoret 1. Jadi kalau ada 3, ya cukup ditulis sekali gitu ya kalau sama. Atau perkalian juga sama. A kali A, hasilnya sama dengan A. Nah, berarti yang sama-sama bisa kita hilangkan nih. Ini P-nya 2, berarti jadi PQR komplement. Tambah ini jadi PR komplement ya. Coret. Berarti coret P-nya. Ini P-nya coret 1, R komplementnya 1. Ini coret. Ini coret 2. Ini Q-nya coret. Ini beda ya. Nggak bisa dicoret ya. Kalau yang satu ada komplement, satu nggak ada, itu berarti nggak sama ya. Beda. Ini. Nah. Jadi ini PR komplement ditambah PQR komplement tambah R komplement PR komplement tambah R PQR QR PQ tambah PQR komplement R tambah QR komplement R tambah QR komplement R. Nah, ini sama ya. Cuma kebalik R komplement sama R-nya. Berarti jadi yang sama bisa coret lagi. Ini sama 2 nih. Berarti coret 1. PR komplement ada 2. Ini kita coret. PQR komplement juga coret. Nah, udah ya. Yang ini, nah di situ ada R komplement kali R. Berarti itu pakai mana bentuk yang itu? Ini. Hukum komplement. Kalau ada A dikalikan dengan komplement dari A-nya, berarti A kali A komplement itu sama dengan 0. Begitu ya. Berarti R komplement kali R hilang. Jadi 0 ya. Berarti ini itu 0. Ini 0.
berarti ya ini R komplement R jadi 0. Berarti ini sama dengan PQR komplement ditambah PR komplement ditambah PQR ini habis 2. Berarti ini jadi 0 ya. PQ. PQ kali 0. Ya kalau mau ditulis PQ kali 0 tambah PR Q kali 0. Q kali 0 berarti jadi PQR aksen plus PR aksen plus PQR. ya jadi ada 3 ya. SOP dong. Nah, jadinya bentuk baku SOP, betul. Jadi bentuk yang tadi kompleks itu fungsi booleannya ternyata sama dengan bentuk baku SOP. Panjang juga, Pak. Iya memang karena bentuknya ya seperti itu. Nguras waktu banyak banget itu. Pelan-pelan itu salah dikit dah wassalam. Iya, makanya ya kan waktu ngerjainnya sehari lebih biasanya kan. Ya nggak tahu mungkin takut keluar. Kalau nggak keluar ya alhamdulillah kalau keluarnya. Kalau keluarnya yang seperti A atau B ya. Kalau yang C ya pengerjaannya seperti itu. Jadi kita harus menentukan bentuk baku jenis yang mana, SOP kah atau POS kah gitu ya. SOP atau POS. Nah, setelah ini baru tinggal ini udah lengkap. PQR-nya ada. Yang ini udah lengkap, tinggal ngubah yang ini. Tinggal PR komplement, lebih mudah kan? Lagi doang. Gitu. Habis itu cari kanonik SOP-nya, terus cari POS-nya, udah dapat, baru cari gerbang logikanya. Nah, berarti bentuk kanonik udah dapat sampai sini, baru kita cari bentuk kanonik SOP nih. Kanonik dari SOP. Jadi tinggal yang suku kedua nih. Gitu ya. Berarti PR komplement. Ini 2 kemungkinan. Jadi PR komplement dikali Q ditambah Q komplement. Pakai aksen boleh. Berarti sama dengan PQR komplement. PQ komplement R komplement ya. Tinggal masukin di sini, gabung. Tinggal kita gabung. Jadinya PQR. Berarti fungsi ada yang sama boolean bentuk kanoniknya ya. Jadinya PQR aksen tambah PQR aksen 2 ini PQR aksen tambah PQ aksen R aksen plus PQR tambah PQR. Nah, yang sama yang bisa dicoret ya. Lagi. Ini dicoret 1. Hasil akhirnya cuma 3 ternyata. PQR aksen plus PQ aksen R aksen plus PQR. Plus PQR. Nah, berarti ini bentuk kanonik SOP-nya. 110 Gitu ya, ubah ke lambang minterm biar lebih mudah nyari kanonik POS ya. Berarti kalau ini kita tulis binernya, berarti 1 1 0 1 0 0 1 1 1 ya. Berarti M6 tambah M4 ditambah M7. Jadi sigma 467. 4, 6, dan 7. Nah, ini di posnya. Ini kanonik SOP-nya. Berarti bentuk kanonik POS-nya tinggal kita tulis FPQR jadi P besar dalam kurung berarti 0, 1, 2, 3, dan 5. Gitu ya. Berarti kalau
Oh, kita tulis sampai dapat bentuknya, berarti ini M kapital dikali 0 6 kali M1, M kali 2 M2 dikali M3 dikali M5. Gitu ya. Berarti tinggal ganti ininya. M0 itu 0000. M0 000. Iya. Ini kan berarti P tambah Q tambah R ya. Kalau kita P plus Q plus R ada 5 kurung. Iya. P plus Q plus R. Plus R plus R plus R. Itu 2, 3, 4, 5. Iya. M0 000. Kalau POS yang aksen atau yang komplement itu yang binernya binernya 1. Ini kan 01 0 1 0 1 ini 101 ya. Iya. Berarti yang aksen itu Yang R. R. Q. Ini Q sama R. Hmm. Ini P sama R. Yang Nah, dari itu. yang binernya 1 yang komplement ya, atau aksen. Kebalikan dari POSOP. Oke, nah ini bentuk kanonik POS. Sampai sini. Yang ketiga, Nah, itu Pak. yang ketiga gerbang logikanya ya. Ini gerbang logikanya. Tulis lagi tadi biar nggak lupa fungsinya dari fungsi awal ya, bukan fungsi yang hasil ini. Berarti kita copy aja, bisa nggak di copy ya? Masih, nah ini nih. Copy, kita paste ke sini. Berarti gerbang logika itu sesuai soal Pak ya? Iya, kan kalau di kisi-kisinya, nah gitu ya. Kalau di kisi-kisinya kan disebutnya menentukan bentuk kanonik SOP, POS, dan gerbang logika. Berarti menentukan gerbang logika dari persamaan yang ada. Ya, maksudnya berarti ada persamaan atau fungsi booleannya, suruh cari bentuk kanoniknya, SOP dan POS, dan juga gerbang logikanya dari fungsi awalnya, gitu ya. Kecuali kalau ditulisnya dan gerbang logika dari hasil bentuk kanoniknya. Nah, itu baru. Berarti dari hasil bentuk kanonik kita buat gerbang rangkaian gerbang logikanya. Oke, berarti ini kan pada dasarnya ini 2 perkalian yang tadi ya. Yang ini dikali kurung yang satunya, yang kedua. Berarti gerbang di akhir pasti gerbang N nih, karena perkalian. Jadi kita buat dulu inputnya ya, P, I, R. Ini nulisnya di atas inputnya. Berarti ini input P, ini Q, ini untuk R. Kita perlu yang pertama PQ, perkalian, tapi ada komplement nih. Nah, berarti gerbang perkalian, gerbang N, hasil perkaliannya ada komplemennya, berarti itu gerbang not N ya. Berarti kita perlu P. Mau dilompatin boleh, enggak masalah. Asal sini pakai titik simpulnya biar kelihatan gitu ya. Berarti P kali Q masuk gerbang not N ya. Not N. Nah, ini keluarnya jadi PQ komplement. P
Q komplement. Dikali R, nah ini perkalian lagi dengan R. Terus ada komplement lagi di luar kan. Berarti hasil dari ini masuk gerbang ini R. Ini kita turunin sini biar gerbangnya nggak perlu besar-besar. Berarti sini masuk gerbang not N lagi kan ya. Nah, ini jadi PQ komplement kali R komplement. Output yang ini ya. Terus kita kerjakan kurung yang kedua. Nah, kurung yang kedua, yang dalam kurung dulu nih. Yang di dalam ya. P komplement tambah R. Berarti P komplement. Berarti perlu masuk gerbang not ya. Jadi P komplement tambah R. Berarti tambah, jadi masuk gerbang OR ya. Nah, terus Q komplement tambah R komplement. Q komplement. Berarti masuk gerbang not dulu. Terus R komplement. Ini masuk gerbang OR ya. Nah, Q komplement, R komplement, jumlah di output ini. Berikutnya, ini perkalian, ada komplement di luar, berarti masuk gerbang not N ya. Kan perkalian, ini dikali, terus ada not-nya. Nah, kemudian berarti ini tinggal perkalian ya, hasil yang kurung sebelah kiri dikali kurung yang sebelah kanan. Berarti di sini bang N. Outputnya F ya. Nah, gitu ya. Jadi PQ yang ini jadi PQ komplement R komplement. Ini berarti output ini jadi P komplement. Sini jadi P komplement tambah R. Sini jadi Q komplement tambah R komplement. Sini berarti jadi P komplement tambah R dikali Q komplement tambah R komplement ya. Karena gerbang not N. Nah, ditulis ya outputnya seperti itu ya. Ini rangkaian gerbang logika dari fungsi yang diberikan, yang ini tadi. Oke? Ya, ada pertanyaan? Luar biasa, pusing. Luar biasa. Pusing, Pak. Kalau Iya. nomor 1 pusing banget nih pas sumpah. Ya, nanti coba di
ulang lagi rekamannya biar coba lagi. Kalau masih ada yang bingung ya boleh ditanyakan di grup WA ya atau di classroom boleh. Kalau yang nomor 1 saya coba foto boleh Pak? Nomor 1 yang mana? Saya nggak ngerti gerbang logikanya doang sih. Masa gerbang logika cuma merangkai kayak ya elektronik. Ini kan sirkuit elektronik pasti pakai gerbang logika seperti ini kan. Ini saya coba deh, nanti coba deh. Gitu. Coba deh Nanti lihat caranya. yang A sama B buat latihan di rumah buat tugas. Gitu ya. Yang A sama B-nya. Nanti di screenshot dikirim. Oke. Ini untuk kisi-kisi bentuk kanonik SOP POS dan menentukan bentuk kanonik SOP dan POS beserta dan menentukan gerbang logika dari fungsi boolean yang diberikan atau persamaan yang ada. Gitu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan mungkin untuk pembahasan hari ini. Nanti ini buat latihan, coba dikerjakan, dan yang ini berarti bagian A dan B. Coba dikerjakan ya. Seperti itu. Ini ya harusnya nggak sesulit yang C, makanya yang C karena di sini ya lebih panjang, harus menyederhanakan bentuknya dulu jadi bentuk baku apa, seperti itu. Oke. Kalau udah jam 7.25, saya ada 5 menit mungkin. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Gitu ya. Kalau sini ya penyederhanaan keymap mungkin bisa jadi ini gabung gitu ya. Dari yang tadi bentuk kanonik bisa dalam bentuk satu soal, bisa jadi gitu ya. Jadi misal dari sini kan kita udah dapet nih bentuk kanoniknya kan ya. Bentuk kanonik SOP dan POS-nya. Nah, bisa jadi misal bagian A-nya tentukan bentuk kanonik SOP dan POS. Bagian B-nya misal buat gerbang logikanya. Yang C-nya bisa jadi sederhanakan menggunakan keymap dari bentuk kanoniknya. Bisa jadi seperti itu gitu ya. Atau bisa juga dua soal yang terpisah. Kalau yang terpisah bisa mungkin dikasih keymap-nya. Keymap-nya ada, kita tinggal menyederhanakan, itu juga bisa gitu ya. Nanti mungkin untuk yang itu bisa lihat di rekaman videonya ya, yang lain di kelas setelah ini. Gitu biar semua ini kebahas. Jadi di kelas berikutnya S2B setelah ini nanti mungkin ngebahas yang bagian itu. Penyederhanaan menggunakan keymap. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan sekarang, gitu ya. Nanti untuk soal latihannya nanti digabung dengan kisi-kisi yang lainnya, gitu ya, biar lengkap semuanya ada soal tiap kisi-kisi. Oke, kalau gitu kita cukupkan sampai di sini, gitu ya. Ujiannya insya Allah awal Juli tanggal 7 atau 8 kalau nggak salah, nanti di chat lagi untuk lebih tepatnya ya. Gitu. Jadi masih ada waktu sekitar 2 minggu lah. Ya 2 minggu kan ya, Senin depan mungkin masih 28, 7 atau 8, Rabu atau Kamis ya, masih ada 17 hari lah dari sekarang.
sekitar 16 atau 17 hari. Gitu ya. Jadi bisa dicicil belajarnya. Karena kan mata kuliahnya ada yang lain juga ya. Gitu. Oke. Kita akhiri sampai sini gitu ya. Kalau ada kekurangan dalam mata kuliah sistem digital atau mungkin ya kekurangan atau kesalahan gitu ya. Gitu, Bapak pribadi minta maaf gitu ya. Jika ada yang kurang berkenan. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.